Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta anggrek spesies. Bertemu lagi dengan saya Yusri di channel Anggrek Yusri. Oke teman-teman, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ya. Dengan ini juga saya sempatkan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, masih dalam suasana liburan ceritanya nih. Di sini kita mau review lagi nih yang ada di rumah ini. Yap, ini dia yang sedang berbunga-bunga ini teman-teman. Salah satu anggrek spesies endemis dari Pulau Kalimantan. Nggak jenis dari kolegin teman-teman ya. Khas sekali, bisa dilihat dari bentuk bunganya, daunnya dan batangnya ya. Kolegin pandurata atau dikenal juga dengan nama anggrek hitam. Wah, ini teman-teman plannya. Ini kalau saya hitung-hitung kurang lebih ini ada 3 tahun saya rawat teman-teman ya. Iya, 3 tahun dirawat, akhirnya dia memunculkan bunga pertama. Ini dia nih bunga pertamanya, si anggrek hitam. Nah teman-teman, ini nih yang membuat anggrek ini mendapatkan julukan anggrek hitam nih ya, bukan karena bunganya berwarna hitam pekat total ya, tapi karena di bagian dalam putiknya itu tuh. Iya, bagian lidah bunganya itu teman-teman memiliki corak ya, corak berwarna hitam pekat seperti arang. Nah di situ keunikannya teman-teman. Sementara bunganya sendiri ya, bisa kita lihat mulai dari putiknya bagian dalam itu, putik sarinya, kelopaknya ya, itu berwarna hijau terang seperti ini. Nah tapi dikarenakan ada corak berwarna hitam pekat di bagian lidahnya ini teman-teman, atau petalnya ini, disinilah dia mendapatkan nama anggrek hitam. Iya, ini adalah salah satu jenis anggrek spesies endemis dari Pulau Kalimantan teman-teman ya. Ini oleh-oleh dari Pak Bambang ya, Pak Bambang anggrek spesies, salah satu pelestari anggrek spesies di daerah Tanggamus. Setelah 3 tahun lebih ini, kurang lebih ya, dirawat, akhirnya dia berbunga juga. Luar biasa, proses adaptasinya cukup lama ternyata teman-teman ya. Iya, anggrek ini menurut informasi yang saya dapat ini ditemukan biasanya di daerah hutan-hutan dataran rendah teman-teman ya, memiliki buah ya dari tangkainya seperti ini nih ya. Nanti kalau terpolinasi dia akan menjadi buah teman-teman. Nah contohnya ini, mungkin ini nanti salah satu akan saya polinasi teman-teman ya, mudah-mudahan bisa berkembang di daerah kita ini. Iya, di daerah Tanggamus sendiri teman-teman ada beberapa jenis kembarannya ya, mirip sekali seperti ini, hanya saja bunganya itu lebih kecil. Nah kembarannya itu sendiri teman-teman kita kenal dengan nama Kolegin mayeriana ya, atau anggrek hitam Sumatera. Mirip sekali ya seperti anggrek hitam atau Kolegin pandurata ini ya, tapi di situ tangkainya itu lebih kecil dan bunganya itu lebih apa ya, kelopaknya lebih lebar, hanya saja lebih tipis. Iya, sepintas sangat mirip dengan mayeriana, tapi dikarenakan di dunia peranggekan ini orang-orang lebih mengenal dengan anggrek hitam Kalimantan ya. Nah teman-teman, jenis anggrek ini bisa kita lihat ya, memiliki bunga berwarna hijau terang ya. Ada beberapa jenis anggrek yang memiliki warna hijau seperti ini. Salah satunya juga ada dari jenis vanili ya. Ya vanili itu juga salah satu jenis anggrek sebabnya. Nah teman-teman, bunga anggrek ini sendiri ya muncul itu dari pangkal pseudobulb ya, cukup besar ini tangkainya, berbunga hingga 5 atau 6 ya, 6 kuntum bunga. Kebetulan ini kita hitung nih ada 1, 2 ya, 3, 4 ada 4. Nah munculnya dari ujung plannya seperti ini teman-teman ya, seperti Kolegin apa ya, speciosum ya. Iya, jadi ini plan yang muncul bunga dari pangkal seperti ini, dia memunculkan juga daun yang selanjutnya akan menjadi plan baru.
Kita lihat perakarannya teman-teman. Perakarannya itu seperti jenis anggrek Colegin speciosum ya, mirip sekali. Ya, kecil-kecil tapi tidak terlalu kecil sehingga tidak bisa disebut akar serabut ya. Mirip juga seperti akar anggrek Dendrobium, berwarna putih terang ya, dengan ujung pangkal berwarna krim atau orange ya. Bulbnya sendiri teman-teman bisa kita lihat di sini cukup besar ya. Iya. Nah, ini bagian yang sudah cukup dewasanya teman-teman. Kita lihat ini bulbnya ini besarnya ini kurang lebih 3 jari nih teman-teman. Berbentuk pipih ya. Berbentuk pipih dan cukup cukup besar ya untuk ukuran anggrek spesies. Nah, ini teman-teman dari pangkal pseudobulbnya ini nanti akan bermunculan kembali tunas-tunas atau calon plant yang baru yang nanti akan kita kembangkan kembali. Nah teman-teman, kita perhatikan lebih dekat. Ini bentuk dari daun anggrek Colegin ya, Colegin pandurata atau anggrek hitam ya, mirip seperti Colegin pada umumnya, Diana ya, Pulverula atau yang lainnya. Yang membedakannya itu adalah di sini bentuk dari pseudobulbnya serta urat daunnya ini teman-teman ya. Kita lihat urat daunnya ini di sini lebih lebih tipis ya. Iya, tuh sepintas mirip sekali seperti Colegin Rocuseni ya. Iya. Untuk penanamannya teman-teman, saya di sini menggunakan media tanam pot ya. Dan untuk media tanamnya sendiri saya seperti biasa menggunakan akar kadaka seperti ini teman-teman. Ya, tentunya akar kadaka yang sudah difermentasi ya dan sudah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi media tanam yang cukup bagus dan cukup baik untuk anggrek jenis Colegin seperti ini. Iya, karena jenis Colegin seperti ini cukup rentan terhadap dehidrasi teman-teman. Contohnya ini nih, bisa kita lihat itu salah satu ciri dehidrasi ya. Pseudobulbnya agak mengkeret begitu. Kebetulan ini lagi panas teman-teman ya. Kebetulan kemarin ditinggal beberapa hari, jadi agak dehidrasi dia. Wah, luar biasa. Bunganya sendiri ini cukup awet teman-teman. Kurang lebih ini usianya sudah 3 hari mekar ya. Kalau info yang saya dapat di habitat aslinya tuh bisa bertahan sampai 7 hari ya jika tidak terpolinasi. Kita lihat ya, perakarannya cukup subur teman-teman. Iya, jadi untuk perawatannya sendiri kita benar-benar perlu menjaga kelembapannya untuk jenis-jenis anggrek Colegin seperti ini, karena mudah sekali terlihat ya jika dia terkena dehidrasi atau lainnya, kekurangan cairan gitu ya. Luar biasa, sungguh sangat menyenangkan ya melihat anggrek yang dirawat akhirnya berbakti seperti ini. Untuk pemupukan sendiri teman-teman ya, saya tidak menggunakan pupuk yang mengandung bahan kimia ya. Saya semprot saja seperti biasa menggunakan air ya, air biasa, air hujan. Kalau untuk Colegin ini biasanya sih 2 kali sehari teman-teman. Tapi di masa pembungaan ini intensitasnya itu saya rapetin ya, jadi pagi dan sore. Iya. Jenis anggrek ini juga sangat menyukai sinar matahari teman-teman ya. Jadi meskipun dia tumbuh di hutan-hutan dataran rendah yang terlindung ya, dia tetap menyukai sinar matahari, apalagi sinar matahari pagi. Perawatan juga cukup mudah dengan pemupukan yang cukup simpel. Yang penting jangan sampai dia ini kekurangan air atau dehidrasi ya. Tumbuh sangat subur ini di antara ketinggian 300 sampai 700 mdpl. Oke teman-teman, untuk sementara sampai di sini dulu. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.